Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran daring. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang tekanan pada zat padat, zat cair, dan zat gas, maka kita sekarang lanjutkan adanya tekanan pada tubuh kita, atau yang biasanya lebih lengkapnya dipelajari sebagai sistem peredaran darah. Sambil flashback lagi, dulu ini pernah diajarkan waktu kalian SD atau MI. Sistem peredaran darah pada manusia, jadi kita fokuskan pada manusianya dulu. Nanti di kelas 11 baru biasanya ada tambahan sistem peredaran darah secara umum pada makhluk hidup. Cirinya, apa sih yang membedakan ciri peredaran darah manusia dengan yang lain? Ciri peredaran darah manusia. Ada dua ciri yang membedakan. Ciri yang pertama adalah kita itu termasuk peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup artinya adalah darah selalu berada di dalam pembuluh darah. Jadi saya harapkan setelah nonton video nanti tetap punya catatan ya. Ini dilengkapi pengertian dari peredaran darah tertutup. Ada yang punya peredaran darah tertutup, contohnya kita. Ada yang punya peredaran darah terbuka, contohnya adalah ikan. Ciri yang kedua, bahwa kita ini adalah peredaran darah ganda. Oke, seperti yang dulu pernah dipelajari, peredaran darah ganda berarti satu kali beredar, darah itu akan dua kali melewati jantung. Atau yang biasanya kita bedakan bahwa kita itu punya yang namanya peredaran darah kecil dan juga punya peredaran darah besar. Oke, kita akan bahas lebih lanjut. Organ yang berperan penting yang tidak pernah berhenti saat kita tidur sekalipun. Oke, gambar jantung ya, jadi bukan hati yang sedang terbelah-belah. Kalau ada gambar jantung seperti ini, maka kalian memudahkannya. Tulis kaki untuk mengingatnya bahwa ini adalah bagian kiri, yang satunya adalah otomatis bagian kanan. Jantung sendiri itu dibedakan, ada bagian yang atas namanya adalah serambi atau bahasa latinnya itu adalah atrium. Ada bagian yang di bawah namanya adalah bilik atau bahasa lainnya adalah ventricle. Ada 4 ruangan dan kita berikan angka 1, 2, 3, 4. Jadi darah dari seluruh tubuh otomatis darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke nomor 1. Oke. Jadi gambarannya ini adalah 4 ruangan di jantung kita. Jadi darah dari seluruh tubuh itu akan masuk ke nomor 1. Nomor 1 ini adalah serambi kanan. Dari serambi kanan dia akan melanjutkan perjalanannya ke bilik kanan. Karena ini adalah darah dari seluruh tubuh, maka kandungan CO2-nya lebih tinggi. Jadi dia masuk itu dalam kondisi kandungan CO2-nya tinggi. Dari serambi kanan ke bilik kanan, maka dia akan melanjutkan pergi ke suatu tempat organ lain, yaitu ke paru-paru. Dari paru-paru lagi dia akan masuk ke nomor 3 dan nanti akan melanjutkan ke nomor 4. Jadi dari nomor 2 ini dia akan ke paru-paru atau bahasa latinnya adalah pulmo. Lewat pembuluh darah apa? Pembuluh darah yang meninggalkan jantung, namanya adalah apa pembuluh darahnya? Arteri pulmonalis. Dan harus diingat di sini kandungan CO2-nya masih tinggi.
Di paru-paru terjadi peristiwa pertukaran udara, akan kembali lagi dia kembali ke nomor 3 atau serambi kiri. Lewat pembuluh darah yang menuju jantung namanya adalah vena pulmonalis. Dari serambi kiri dia akan melanjutkan ke nomor 4 atau bilik kiri. Setelah terjadi pertukaran udara di paru, maka sekarang kandungannya berubah. Maka di sini yang tertinggi sekarang bukan CO2 tetapi O2. Jadi kurang lebihnya perjalanannya seperti ini, sehingga kita simpulkan bahwa jika dia adalah peredaran darah kecil, lebih spesifik daripada yang awal tadi, maka itu akan bergerak atau berpindah dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan akan masuk lagi ke serambi kiri. Atau ada yang menyingkatnya bahwa bilik kanannya ini disingkat sebagai jantung, lebih sederhananya ke paru-paru dan akan kembali lagi ke jantung. Sedangkan jika dia adalah peredaran darah besar, dia bergerak dari bilik yang ini nomor 4, dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke bagian serambi kanan. Atau kita sederhanakan dari jantung ke seluruh tubuh dan akan kembali lagi ke jantung. Jadi ini gambaran tentang peredaran darah pada manusia. Tugasnya adalah peredaran darah yang ada pada penjelasan ini tolong dicatat. Dan nanti di rumah NB-nya, PR-nya lah istilahnya. Yang pertama minta tolong gambarkan jantung. Dan bagian-bagiannya. Kalau punya printer sendiri, boleh. Kreativitas gambar sendiri juga oke. Yang nomor 2 adalah mencoba mencari perbedaan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang dicari perbedaannya itu adalah arteri dan vena. Yang ketiga adalah mencari ciri-ciri dari kapiler. Kapiler ini adalah pembuluh darah yang paling kecil. Saya rasa cukup ini nggih. Semoga tugasnya dapat dikerjakan dengan baik. Kalau penjelasannya masih ada pertanyaan, boleh tanya-tanya ke nomor WA berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.